dari timur hingga barat tentu memiliki tradisi yang berbeda, namun pesan Ramadan selalu sama di mana-mana. Di Indonesia beduk ditabur dengan penuh sukacita, takjil tersaji di sudut jalan dan halaman rumah warga. Lantas bagaimana suasana Ramadan di belahan dunia lainnya? Sudah ada Mas Deden Rusliansyah, warga negara Indonesia yang sekarang ada di menempuh pendidikan di Suriah. Assalamualaikum Mas Deden. Selamat malam waktu Indonesia. Waalaikumsalam Mas. Baik, Mas, saya lihat tadi ada apa tadi namanya? Al-Naim. Mas Deden, rasanya gimana sih Al-Naim itu? Kalau Al-Naim itu di kita itu seperti kayak kecimpring mungkin. Kecimpring? Kalau tanpa serat kurma itu ya. Kecimpring, kayak gorengan-gorengan gitu. Cuma kita itu di sini itu ditambah dengan taburan atau serat-serat kurma, jadi terasa manis makanan tersebut. Persis seperti prediksi saya ya. Jadi kayak gorengan tapi dipadu dengan manis, tapi dari serat kurmanya ya Mas Deden ya. Iya. Di sini umumnya dengan manis-manis gitu. Mas Deden, ceritain dong Mas, suasana Ramadan di sana gimana? Apalagi menjelang buka puasa itu seperti apa suasananya, makanannya, kegiatannya mungkin? Untuk suasana mungkin di sini terlihat lebih terasa Ramadannya, karena tentunya orang-orang itu lebih giat itu dalam tentunya posisi dalam lebih meningkatkan beribadah seperti dalam sahur. Untuk sahur itu di sini itu ditandai dengan azan. Azan pertama itu imsak. Azan kedua itu azan subuh. Jadi ada 2 kali azan, imsak dan subuh ya bedanya ya. Ada yang jadi tidak sama-sama Indonesia. Ada yang kalau di Indonesia itu kita udah aduh. Ada nggak Mas Deden anak-anak yang ngebangunin sahur bawa mungkin galon, mungkin berisik jam 3:30 subuh gitu ke rumah-rumah sahur, ada nggak yang gitu di sana? Kalau seperti itu mungkin nggak ada Mas. Nggak ada. Cuma di sini itu dari speaker. Tiap masjid-masjid tentunya pasti bersolawat, kalau enggak itu apa sebelum sahur itu apa. Kalau di Suriah sahurnya menunya apa Mas Deden makannya? Menu makan lebih seringnya ke roti sih Mas, roti. Roti. Hubes ditambah dengan hubes namanya itu hubes. Kalau enggak kita itu juga makan sama ma'ruf, sama yang kayak tadi yang ramai-ramai gitu. Itu sama seperti yang tadi. Bahannya apa sih itu Mas Deden? Tentunya yang paling utama adalah tepung. Terus ditambah gula juga, dan ada yang kurma, ada yang coklat, dan bermacam-macam juga itu. Di sana jarang makan nasi ya Mas Deden ya? Kalau nasi tentunya tidak sesering di Indonesia Mas. Oh tapi ada? Ada. Oh, Mas. Di sini nasinya nasi kebuli namanya. Nasi kebuli, wah jadi lapar saya. Saya tadi cuma makan kurma sama es teh manis. Mas, kalau jelang buka puasa di sana gimana Mas? Ada ini nggak pembagian takjil gratis? Mungkin ada apa ya, pasar Ramadan dadakan? Mungkin ada nggak di sana? Kalau di sini itu lebih ke mungkin pasar Ramadan ada, cuma enggak setiap daerah memiliki pasar Ramadan. Dan kalau di sini itu untuk tadi yang berbuka ya Mas? Yang buka. Kalau di sini tuh kadang ada suatu masjid, ada masjid besar yang namanya Umawi itu kemarin itu sempat bagi-bagi takjil dan buat buka bersama gitu. Jadi buka bersama di dalam masjid yang besar itu. Terkadang juga kita kalau lewat ke jalan itu dikasih seperti air minum, kalau enggak jus, seperti makanan juga ini seperti di masjid ini Mas. Baik. Jadi Mas Deden ini jadi di sana kuliah ya Mas ya? Kuliah apa bekerja Mas di sana Mas? Masih pelajar Mas, Masih pelajar. Insya Allah tahun depan insya Allah. Oh, lulus tahun depan. Belajar.
Semoga lancar Iya. pendidikannya. Mas sudah berapa tahun berarti di Damaskus, Mas? Insya Allah tahun depan ya, insya Allah. Sudah berapa tahun berarti, Mas? Baru mau 1 tahun, Kak. Baru mau 1 tahun. Baru mau 1 tahun. Oh, ada Iya, ini iya, nggak? siap. Apa ya? Kaget nggak dengan cara puasa di sana, makanan-makanan di sana? Cocok nggak sih? Mungkin dari makanan ada yang cocok, ada yang enggak, Kak. Hmm. Ada yang cocok, ada yang enggak. Kadang ada yang lebih rasanya pahit banget, gak sesuai sama selera kita gitu. Terus Cuma ngakalinnya ya gimana? kita kondusif cari yang cocok gitu. Misal, oh ini dari bahan ini dari ini. Dan di sini juga nggak terlalu banyak yang pedes-pedes nih, Mas. Pedes-pedes. Oh, nggak ada ya? Wah, berarti yang suka nasi Padang agak susah ya di Damaskus. Sulit. Terus kangen keluarga nggak, Mas Deden? Namun tentunya kangen. Kangen ya. Berarti masih 1 tahun lagi baru lulus gitu, Mas Deden? Bukan, Pak. Jadi saya baru mulai cuma dari tingkat kayak D3 gitu. D3. Oh, baru mulai tingkat 3. Oh, berarti masih akan... Bukan. D3. D3, Mas, ya, D3. ya. D3. Berarti masih akan panjang nanti beberapa tahun lagi ya, Kang Mas Deden ya? Iya. Mungkin 6 tahun ke depan. Oh, ya. Tetap semangat kalau gitu Mas Deden ya, menimba ilmu ya. Sukses selalu. Kita doakan sejahtera. Nanti kalau udah sukses jangan pindah warga negara. Tentunya nggak lupa tanah air, Mas. Nggak lupa tanah Makasih air, doanya, ya. makasih. Nanti balik ke Indonesia, berikan ilmu-ilmunya untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Mas Deden ya. Makasih banyak ya Mas Deden. Sehat, sukses selalu ya. Selamat Amin. puasa Mas Deden. Assalamualaikum. Siap. Ratusan anak yatim dan fakir miskin mengikuti buka puasa bersama yang digelar di Damaskus, Suriah. Kegiatan ini menjadi simbol kepedulian dan harapan sekaligus menguatkan solidaritas masyarakat di bulan suci Ramadan. Ratus anak yatim piatu, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin bersuka cita saat menghadiri acara buka puasa bersama di Desa Douma, Damaskus, Suriah. Acara ini diinisiasi oleh Lembaga Kemanusiaan Rahmah Worldwide yang berpusat di Michigan, Amerika Serikat. Rencananya, Rahmah Worldwide juga akan menggelar acara serupa di provinsi lain. Salah satu peserta mengatakan bahwa acara ini bisa membangkitkan harapan hidup mereka. هاي الظاهرة تبعث على الأمل وتشجع وتحفز الأخوة الأغنياء الكرماء على النظر والتطلع إلى الطبقة الدنيا بشكل من الأشكال. يعني أبسط شيء مثل هالدعوات هي إفطار صائم. Acara ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dukungan kemanusiaan di Suriah dan 17 negara lainnya. Salah satu yang dinantikan warga di Suriah selama bulan suci Ramadan yakni kembalinya makanan khas bernama Al-Naem. Al-Naem, makanan khas berbuka puasa di Suriah, terbuat dari adonan roti, makanan yang digoreng hingga berwarna coklat dan renyah. Sepertinya jadi favorit di sana ya pemirsa. Kalau kita lihat ini, wah sampai banyak sekali yang membeli ini. Makanan yang kami dapat informasinya di sana disajikan sebagai takjil. Dinikmati bersama sirup atau serat kurma. Jadi kayak roti dikasih sirup dan serat kurma. Nah ini proses menggorengnya ya. Jadi kalau kita lihat ini sepertinya memadukan rasa gurih, rasa manis yang memanjakan lidah. Mirip kerupuk ya kalau di Indonesia ya. Tapi nggak tahu apakah bahannya sama. Tapi disebutnya tadi dari roti ya. Disajikan bersama sirup atau serat kurma pemirsa. Kita lihat ini sepertinya beberapa toko-toko di Suriah. Ini menjajakan masakan khas ini juga sangat banyak sekali untuk berbuka puasa di Suriah, pemirsa. Dan nggak sedikit warga Damaskus Suriah yang juga mengantri sejak sore hari untuk berbuka puasa. Disajikan di rumah
Kita lihat, dan di beberapa toko menjajakan Al-Naem, makanan khas berbuka puasa di Suriah. Ya, kalau di Indonesia mungkin kita kenal dengan nama gorengan ya. Kalau gorengan, terus juga apa ya, es campur gitu, yang nggak bisa kita makan bersamaan, tapi makan gorengannya dulu, baru kita makan minuman manisnya gitu, es teh manis. Kalau di Suriah, ini waktunya di gambar ini adalah di Damaskus ya. Kalau di sana itu mereka memakannya bebarengan, jadi dipadu antara gurih tapi juga manis dari adonan roti Al-Naem. Penasaran ya, kira-kira seperti apa rasanya?